Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Tema bahasan kita adalah mengenai bagaimana perasaan anak yang selalu merasa dibedakan. Dan kajian tafsir yang kita bahas adalah surah Yusuf. Ngomong-ngomong soal surah Yusuf, dan hadir bersama kita kalau tadi adalah Ustadz Abe Gifran, sekarang di segmen kedua sudah ada Ustadz yang namanya sama dengan surahnya, yaitu Ustadz Erik Yusuf. Pak Doktor, Ustadz Dr. Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Pak Dokter? Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Ustaz David. Ini senang hari ini bisa ketemu langsung. Setelah kemarin wisuda saya lihat ya. Alhamdulillah. Selamat sekali lagi, ikut membanggakan karena di kalangan ustadz-ustadz muda ya Ustadz termasuk jadi inspirasi kami semua untuk terus serius belajar ya, dan alhamdulillah bisa mendapatkan gelar doktor. Bukan doktor honoris causa loh, ini serius loh beneran dokternya. Kita doakan juga nanti Ustadz David Khalid ini juga segera dokter nih, ini sedang ngambil S3. Amin, amin. Amin, amin insya Allah. Makasih banyak Pak Dokter. Program Cahaya Hati ini penuh dengan dokter-dokter. Amin, 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 amin ya Allah, amin. Pak Dokter, izin tadi di segmen pertama sudah dibahas mengenai surah Yusuf, tadi dari ayat 4 sampai ayat ke-7, di mana di sana bercerita tentang ya pada saat Nabi Yusuf ya menyampaikan kepada ayahnya Nabi Yakub tentang mimpinya. Dan Nabi Yakub menyampaikan, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu yang pada siapapun tentang mimpi ini. Silakan Ustaz, bisa melanjutkan, Fadol. Baik, bismillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini karena surahnya surah Yusuf ya, jadi saya jadi lebih semangat nih. Karena ibu saya juga itu bacain terus surat Yusuf ketika hamil saya. Dan sudah bersiap kalau ini memang betul putranya ini yang lahir laki-laki namanya Yusuf kan gitu. Dan alhamdulillah jadilah Yusuf yang ini. Yusuf yang ini tapi beda ya. Ini Yusuf yang baper kegeeran. Nah kalau kita bahas langsung nih ya yang di rumah juga. Tadi kan ayat 4 sampai 7. Yeah. Nah kalau kita di ayat 8 ya, it's qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mudhin. Nah, ini artinya sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, kata saudara-saudaranya. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Ini kata saudaranya. Saya mau tanya dulu nih. Ini supaya kenal Yusuf. Yang ini Yusuf. Tapi bukan Nabi Yusuf ya. Tahu surat Yusuf kan? Ayat ini. Saya pengen tahu dulu. Sebetulnya anak-anaknya Nabi Yakub ini berapa bersaudara? Ayo, ibu berapa bersaudara? 12. 11, 9. Ini ada door prize nih, jangan-jangan handphone 2 pintu nih kayaknya nih. Banyak orang bilang 12 bersaudara ya. Padahal kalau kita lihat itu 13. 13 bersaudara, 12 laki-laki, 1 betul 1 akhwatnya namanya Dinah. Nih gini ya. Nabi Yakub itu istrinya 4. Sudah, jangan kemudian ngangguk-ngangguk pengen. Ini buat Nabi Yakub, bukan buat Nabi Daud. Bukan Daud. David. Jadi istrinya ada berapa?
Ada 4, ada Lea, ada Rahel, ya, ada Zilfa, ada siapa lagi? Hana. Nah, Nabi Yusuf dan Bunyamin itu dari istri yang namanya Rahel. Nah, yang 2 lagi dari yang Zilfa. Zilfa ini budaknya yang Lea dan Halfa ini budaknya dari Rahel. Ini yang ini 2, 6 nih. Yang Lea itu ada 7, 6 laki-laki, 1 perempuan. Nah, dianggap bahwa kok Nabi Yakub ini lebih sayang ke Nabi Yusuf, ya, sama Bunyamin. Kenapa? Sebetulnya ketika yang namanya istri Nabi Yakub ini, Rahel ini melahirkan Bunyamin, beliau ini wafat, meninggal. Karenanya perhatian khusus dari yang namanya Nabi Yakub lebih ke Nabi Yusuf. Karena nggak ada ibunya gitu loh. Sementara Bunyamin masih kecil sekali. Ya. Nah itulah yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Bahwa kenapa sih kok dia, kenapa sih bukan kita gitu. Nah selain itu memang Nabi Yusuf ada kelebihan dari sisi spiritualnya gitu. Itulah yang membuat Nabi Yakub ini bisa melihat dan bisa memahami bahwa Allah akan memberi amanah yang besar kepada Nabi Yusuf. Itu intinya, ya, makanya merasa itu. Tapi apakah benar para ulama menafsirkan, ya, memahami bahwa tidak, yang namanya Nabi Yakub tidak kemudian pilih kasih. Enggak, semua anak-anaknya ini diperhatikan dan disayangi. Tetapi memang ada kecenderungan yang lebih khusus karena tadi ibunya Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin ini meninggal saat melahirkan. Nah disinilah jadi kita itu harus memahami orang tua, ya, bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa semuanya mendapatkan kasih sayang yang sama. Harus seperti itu, semuanya mendapatkan kasih sayang yang sama. Tetapi harus diberi pemahaman bahwa kenapa sih dia itu diperhatikan khusus dalam hal apanya. Yang lain diperhatikan khusus dalam hal yang lainnya. Karena masing-masing anak itu kan insya Allah juara semuanya. Masing-masing anak itu semuanya spesial, betul nggak? Betul. Iya, jangan kemudian kita meminta yang namanya ikan untuk memanjat pohon. Karena sampai kapanpun yang namanya ikan, kalau dibandingkan dengan monyet yang manjat pohon, pasti kalah, betul nggak? Betul. Nah, jadi jangan biarkan ikan itu disuruh memanjat pohon. Jangan juga kemudian yang namanya yang manjat pohon kera disuruh berenang, nyelam, kan susah, ya. Nah, begitulah orang tua, apalagi di sini nih. Wah, ibu-ibu, ini ibu-ibu apa teteh-teteh di sini nih? Ibu-ibu ya. Ibu udah langsung aja yang depan teteh-teteh katanya. Apalagi ibu-ibu yang di sini semuanya sebagai madrasatul ula, sebagai sekolah yang pertama untuk anak-anaknya, mesti kemudian memahami bahwa tidak semuanya harus jago matematika, begitu loh. Tidak semuanya harus jago yang namanya fisika, enggak. Tetapi masing-masing punya keunikan. Itulah yang membuat insya Allah, ya, anak-anak kita itu merasa ketika dia punya satu spesialisasi atau keutamaan atau kabisa yang lain, misalnya kan kadang-kadang yang seni ini nggak diperhatiin ya. Kayak Ustaz Nafid ini jago acting kan, gitu. Wah ini harus matematikanya bagus katanya. Alhamdulillah kalau Ustaz udah actingnya jago, matematikanya juga jago juga kan gitu. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Yang penting khairun nasi anfa'uhum. Yang penting adalah anak kita bisa memberikan manfaat, ya, kepada orang-orang yang banyak. Itu kuncinya, makanya indikatornya atau suksesnya jangan hanya 1-2 hal yang sifatnya tadi matematik saja, fisika saja. Tapi juga ada yang main bolanya, yang kemudian jago olahraganya dan lain-lain. Ya?
Paham ya, insya Allah ya. Ini waktunya di depan saya sudah pertanyaan katanya gitu. Padahal saya mau sampai mabit kita nih tadinya ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Makasih, Masya Allah. Bu, saya mau protes sama Ustadz Erik. Ya, tadi waktu ngomong ikan ke ibu-ibu, waktu bilang tadi suruh monyet, monyetnya lihatnya ke saya. Saya tadinya mau bicara gitu, tapi di TV bercandanya kalau saya bilang monyet yang itu kan bahaya kan gitu. Baik Ustaz. Bu, siapa yang mau nanya? Silakan. Iya, silakan Ibu. Ya, baik, yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Sudasi dari Taklim Ajikra. Saya ini minta solusinya Ustadz. Saya punya anak 3. Putri saya yang pertama dari kecil kita anak 3 dari kecil saya ajak untuk kenal agama sampai dewasa ya. Tapi pas yang pertama ini pas mulai kerja itu sekarang sering membangkang. Jadi apa kata orang tua tuh nggak pernah didengerin, lebih denger kata teman. Sampai ketipu, sampai apa. Jadi si saudara juga ngasih solusi, udah pernah ketipu kenapa nggak jadi pembelajaran biar ada berubahnya gitu, masalah sholat, apa masalah apapun termasuk jodoh ya Ustadz ya. Jadi saya minta solusinya kita sebagai orang tua udah ikhtiar, udah doa. Tapi Allah bukan marah sama Allah Ustadz ya. Tapi belum mengabulkan jadi si anak itu masih belum bisa dikasih tahu gimana caranya solusinya Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini juga solusinya ada di surah Yusuf ayat selanjutnya nih 18 kalau nggak salah. Fasobrong jamila. Nah jadi mesti sabar yang cantik, sabar yang indah, sabar yang insya Allah sabarnya ini dilandasi dengan apa? Dengan keyakinan bahwa insya Allah solusinya nanti Allah pasti akan berikan, ya kan? Nah tapi begini, seringkali orang-orang tua melihatnya ke yang tua-tua itu merasa apa? Terlalu menggurui gitu ya, karena memang orang tua kan, terlalu kemudian judgmental atau langsung mengambil keputusan bahwa, nah kamu ini salah begini. Nah itulah yang kadang-kadang anak-anak muda, lihatnya ke yang muda-muda. Anak-anak muda ini merasa bahwa tuh kan, kalau orang tua saya, ibu saya, ayah saya selalu begitu. Percuma ngomong sama mereka mah. Jadinya mereka ngomong sama siapa? Sama teman-temannya. Iya kalau temannya itu Ustadz David. Kalau temannya yang nggak bener, naudzubillah min dzalik, bisa dia nanti ke bawah-bawah, ya nggak? Nah karenanya apa? Karenanya kita harus memupuk komunikasi yang baik dengan anak. Ingat, wa isqalu luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladumul azim. Ayat ini itu menegaskan bahwa Luqman ini ya'izuhu wahzun, memberikan yang namanya nasihat dengan cara kemasan yang baik. Yang didorong ya bunaya, yang didorong dengan apa? Rasa kasih sayang, ibnu, sini sayang. Dengerin ya. Nah, kalau penyampaiannya dengan sini Dena, kamu punya masalah apa? Nah, jangan tuh kan kata ibu juga, jangan gitu. Itu nanti langsung memisahkan bahwa saya yang benar, kamu yang salah, saya hakimnya, kamu terdakwanya. Betul nggak? Jangan begitu, tapi ayo kita sama-sama, adek punya masalah apa, yuk sama-sama kita pikirin solusinya. Betul nggak Bu? Betul nggak? Kalau begitu kita lebih seneng, anak kita lebih seneng dibersamai. Kita pikirkan kalau sepengalaman ibu, begini. Ibu makan dulu, ya itu dulu. Makanya gimana yang zaman sekarangnya ya nak? Jadi diajak ngobrol, diajak diskusi. Tetapi juga dimasukkan beberapa hal yang solusinya itu adalah solusi-solusi nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai akhlak yang tidak melanggar syariat. Ya, jadi gini, kalau
Nabi contohinnya begini nih nak. Supaya pintu langit terbuka, turun pertolongan Allah. Kata Allah tuh, wa may yattaqillah yaj'alhu mahrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Adek sekarang coba usaha supaya begini, jangan lupa sholatnya, jangan lupa tahajudnya. Yuk kita saum sunnah, yuk kita sodakoh. Mudah-mudahan apa? Allah kasih yang namanya solusi dari masalah yang sesulit apapun. Dan masalah rizki Allah akan datangkan dari arah yang tidak terduga. Insya Allah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, bagaimana sudah terjawab? Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ustadz. Jadi kalau ngomong sama anak ya Bu ya. Bu, anak itu kan dari dalam kandungan ibu, dari rahim. Ngomongnya pakai hati. Betul. Bukan pakai nafsu, bukan pakai akal, tapi pakai hati. Apalagi jangan ngomong pakai ngotot. Ya. Ngomongnya pakai hati. Insya Allah pasti cepet langsung dapat. Ya Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Kita akan bagi-bagi hadiah ya, akan berbagi keberkahan ya. Setelah ini akan berbagi keberkahan ya, Luwak White Coffee bersama dengan Ustadz Abe Gifran. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.